Salam saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya ucapkan buat seluruhnya, buat saudara dimanapun saudara berada, selamat pagi, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati saudara-saudari yang saya kasihi. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita bersama-sama untuk kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di sorga, pagi ini kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami. Terima kasih buat nafas dan hari yang baru buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang malam sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus bersyukur karena Tuhan terus memberikan anugerah bagi kami semuanya. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, urapi kami, karena kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, biarlah Tuhan menuntun kami melalui firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami minta hikmat pengetahuan-Mu untuk kami boleh mengerti dan menangkap isi hati-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi kami semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut Tuhan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat 25. Tidak takkah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat hadiah? Karena itu berlarilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dunia ini seperti digambarkan dalam arena pertandingan. Tiap-tiap orang, semua orang harus turut mengambil bagian di dalam pertandingan itu. Tidak ada yang tidak. Sebagai peserta pasti dia akan berlatih untuk mempersiapkan dirinya agar memenangkan pertandingannya, untuk meraih hadiah. Di dalam pertandingan itu pasti banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi. Pagi ini kita belajar saudara, bahwa kita ini ada dalam posisi dalam area pertandingan. Kita ini semua adalah peserta yang turut bertanding. Dalam pertandingan ada banyak rintangan dan tantangan pastinya kita hadapi. Dalam hidup ini, kita ini sedang bertanding. Mau terima, mau kalah, tergantung kita sebagai peserta itu. Sekali lagi, kita ini di area pertandingan. Dan kita adalah peserta. Seorang peserta mengikuti pertandingan, dia memiliki tujuan hanya menang dan dapat hadiah. Di dalam pertandingan ada banyak rintangan dan tantangan. Begitupun kita. Kita adalah seorang peserta. Kita ini dalam hidup ini dalam pertandingan. Ada banyak rintangan dan tantangan yang kita hadapi. Kita mau menang atau kalah? Kita mau meraih hadiah itu atau tidak? Tergantung kita. Bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan itu? Bagaimana kita bisa menghadapi rintangan dan tantangan dan kita boleh menang dan kita meraih hadiah? Berbicara adalah janji Tuhan. Rintangan dan tantangan dalam hidup kita untuk kita boleh memenangkannya. Kita harus pakai, yaitu yang pertama, iman.
Kunci untuk kita boleh memenangkan adalah kita harus memakai iman itu. Peserta tahu ketika dia berlomba, dia harus memakai atribut apa yang harus dia gunakan untuk dia bertanding. Kita harus tahu persis bagaimana kita harus memakai untuk kita bertanding. Yang kita hadapi apa? Tantangan apa yang kita sedang alami? Kita harus memakai yaitu iman, supaya kita boleh menerobos dan memenangkan pertandingan itu. Yang kedua, seorang peserta di dalam pertandingan, dia harus berlari. Dia tahu arah dan tujuan yang harus dia tuju. Untuk meraih, dia berlari untuk memenangkan pertandingan itu. Peserta itu akan berlari untuk dia meraih hadiah di depan. Sebab itu hari ini pun seperti itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Sudah harus tahu arah dan tujuan yang kita hadapi. Kalau cuma kita menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup ini, kalau kita tidak tahu arah dan tujuannya, maka sia-sia semuanya. Engkau sebagai seorang pengusaha pasti tahu arah tujuanmu, sehingga tidak hanya berlari dan berlari dan berlari, tidak ada arah dan tujuan, pasti engkau alami kekecewaan, kehancuran, sia-sia. Engkau berlari dengan serupa, tapi tidak ada yang kau akan terima. Kita harus tahu arah dan tujuan kita. Kalau kau membangun keluarga, pasti ada arah dan tujuan. Pastinya adalah kebahagiaan yang engkau tuntun, yang kau raih, yang kau lagi persiapkan semuanya. Ketika engkau ada dalam usaha dan bisnismu, engkau pun memiliki arah dan tujuan. Engkau yang sebagai anak muda, dalam masa depanmu pasti juga engkau punya arah dan tujuan. Ketika engkau mengambil sekolah dalam pendidikanmu, pasti kau tahu arah dan tujuan. Hari ini pastikan saudara, engkau memiliki arah dan tujuan yang jelas, supaya engkau juga meraih hadiah itu, supaya arah dan tujuanmu ada goal yang engkau terima. Yang ketiga, peserta dalam pertandingan, dia pasti menguasai medan. Tidak mungkin peserta dalam pertandingan tidak menguasai medan. Orang yang bertanding kalau tidak tahu medan, maka dia akan kalah pastinya. Jadi hari ini yang ketiga bagi kita harus menguasai medan. Atau ketika kau sedang menghadapi rintangan dan tantangan dalam kehidupan ini, kamu harus tahu, kamu harus menguasai siapa yang sedang kau hadapi sebagai peserta dalam pertandingan. Yang ketiga, dia harus menguasai medan. Kalau peserta tidak tahu dan tidak mengerti medan, jangan harap dia menang. Peserta harus tahu dan menguasai medan dalam pertandingan, maka dia akan mendapatkan kemenangan itu.
Begitupun kehidupan kita harus tahu persis yang kita hadapi, rintangan yang kita sedang hadapi, musuh kita siapa, kita harus tahu. Sebagai pengusaha, engkau juga harus tahu. Pastinya gak mungkin seorang pengusaha membuka usaha dia tidak tahu suasana, keadaan, kondisi. Asal aja dia membuka usaha dan bekerja, maka kehancuran, maka kerugian, maka bukan itu saja tapi kebangkrutan yang dia terima. Jadi pentingnya menguasai medan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Musuh siapa? Musuh apa yang kita hadapi? Ketika kita menguasai, maka kita akan tahu dan kita pasti akan menang untuk menghadapi semuanya, rintangan dan tantangan dalam hidup ini. Yang pertama, saudara, pagi ini yang harus kita lakukan, kita pakai iman kita di dalam peperangan. Yang kedua, kita harus tahu arah dan tujuan dalam hidup ini. Yang ketiga adalah kita harus menguasai medan, atau kita harus tahu yang kita hadapi, musuh apa, rintangan apa, tantangan apa, supaya jelas kita bisa menebus, menerobos, bahkan pasti kita akan menang untuk menghadapi semuanya. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Hari ini sebelum kau melakukan aktivitas, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu untuk mengingatkan kami dan menegur kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh melakukannya. Ajar kami Tuhan untuk kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu ini akan berkuasa untuk membenarkan kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk menyatakan kemuliaan-Mu, agar kami boleh melihat berkat-berkat, pemulihan, kesembuhan, penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu akan sempurna buat kami ketika firman-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami juga mau Tuhan, Engkau memimpin kami sepanjang hari ini. Hamba juga akan berdoa buat saudara-saudari saat ini yang mendengarkan, bahkan saudara-saudara kami dimanapun ia berada saat ini Tuhan. Hamba membawa itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun yang mereka alami, saat ini apapun yang mereka pergumulkan, sakit penyakitkah itu, pergumulan mereka dan masalah-masalah dalam kehidupan mereka, kebutuhan dan ekonomi mereka Tuhan, kiranya Engkau yang akan bertanggung jawab, menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan dan memberkati setiap ekonomi mereka Tuhan. Dan berikanlah jalan keluar bagi setiap pergumulan dan permasalahan anak-anak-Mu. Setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan tantangan, Engkau akan membela setiap umat-Mu Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa berkati setiap keluarga-keluarga, sanak saudara kami, bahkan tempat-tempat rumah-rumah tangga mereka. Tuhan jaga, lindungi, bahkan Kau luputkan dari segala sesuatu yang buruk, virus, penyakit yang mematikan.
Tuhan, kami minta Engkau lindungi Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami juga, pemerintahan kami juga. Tuhan, kuasai dengan Roh-Mu. Pimpin kami semuanya. Tuhan, pulihkan keadaan kami. Pulihkan Tuhan. Sembuhkan dari segala virus penyakit. Tuhan, di dalam nama Yesus tahirkan dengan kuasa-Mu. Redakan segala gelora dalam masalah-masalah dalam kehidupan dari bangsa, negara, bahkan kami semuanya. Hamba melepaskan berkat itu. Hamba minta kuasa-Mu ada pada kami semuanya. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan bersama untuk menyatakan, menunjukkan berkat dan menunjukkan mujizat, menunjukkan jalan keluar dan pembelaan-Mu atas kami semuanya Tuhan. Kami bawa itu ke dalam tangan-Mu saat ini. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.